8 golongan yang layak menerima zakat. Ya, ini untuk pengingat sajalah, kita semua kan sudah tahu. Zakat merupakan salah satu konsep penting dalam Islam yang mengacu pada kewajiban memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan. Kelompok-kelompok. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun yang memiliki peran sosial dan ekonomi dalam masyarakat Muslim. Zakat juga menjadi salah satu cara untuk menjaga keadilan sosial dan membantu kelompok orang-orang yang kurang beruntung. Zakat harus didistribusikan secara tepat kepada kelompok-kelompok tertentu yang terikat dalam istilah asnaf zakat. Asnaf zakat merujuk pada golongan atau kategori penerima zakat di dalam Islam. Berikut 8 golongan asnaf ini ya. Jadi dari Basnas Yogyakarta.go.id. 1. Fakir. Dia adalah yang kadar kemampuan rendah dari seseorang baik dalam bentuk harta maupun kemampuan secara jasmani. Ketidakmampuan ini mengakibatkan seseorang memiliki sangat sedikit harta atau bahkan tidak memilikinya sama sekali. Umumnya, fakir digolongkan kepada orang yang tidak memiliki pekerjaan atau usaha. Fakir seringkali disamaartikan dengan miskin, padahal keduanya merujuk pada kondisi yang berbeda. Dibandingkan dengan miskin, fakir merupakan golongan yang lebih membutuhkan pertolongan atau bantuan. Yang keduanya, miskin. Seseorang yang memiliki rezeki untuk memenuhi kebutuhan akan tetapi masih kekurangan. Umumnya miskin digolongkan kepada orang yang memiliki pekerjaan atau usaha namun gaji dan pendapatannya tidak cukup. Alasan ketidakcukupan dipengaruhi oleh gaji yang rendah namun memiliki beban finansial yang besar. Ketiga, amil. Orang yang berpartisipasi mengurus proses terselenggaranya zakat. Yang keempat, mu'alaf. Ya, seorang yang baru masuk Islam dan dimungkinkan mempunyai iman yang masih lemah. 5. Rikob. Untuk hamba sahaya atau budak, diperuntukkan bagi orang-orang di zaman dahulu yang dirinya dibeli oleh saudagar-saudagar kaya. Keenam, gharim adalah golongan yang terjerat utang dan tidak mampu membayarnya. 7. Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya. 8. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan untuk ketaatan kepada Allah dan dia kehabisan biaya. Golongan ini adalah yang berpergian untuk menempuh hal-hal baik. Jadi kalau masuk untuk makan bergizi gratis, saya kira enggak masuk kategori. Ya, jadi yang satunya lagi masih oke lah ya. Tinggal Anda konkretkan saja gitu. Dan segera dimulai dari Anda sendiri. Gaji Anda potong 60% ya. Setuju ya? Sultan Bahtiar Najamuddin. Harus setuju Anda. Kalau enggak, kita sanksikan. Kontribusi Anda sebenarnya tidak serius. Anda cuma omong-omong saja. Gitu ya. Kurang anggaran, makan bergizi gratis diminta patungan. Jadi gini, Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin ngusulin kalau pembiayaan makan siang gratis bisa berasal dari zakat. Tujuannya sih buat ngebantu kekurangan anggaran sama ngajak masyarakat terlibat dalam program pemerintah, biar nggak kerja sendiri katanya. Gak cuma itu aja, beliau juga bilang kalau negara-negara lain mau bantu. Salah satunya Jepang yang udah support program ini. Gayung bersambut, rupanya PBNU sependapat sama Pak Sultan nih. Kalau kata ketua umumnya Yahya Holil Stakuf, makan bergizi gratis bisa dibantu pakai dana infak dan sedekah. Gus Yahya juga nambahin kalau NU lagi ngembangin program pemanfaatan dana infak dan sedekah buat ningkatin gizi makanan siswa. Wadidaw, kalau makannya iuran dari warga, namanya bukan makan bergizi gratis dong. Gak heran kalau banyak netizen ngomel-ngomel. Gimana enggak, kita udah dibebanin sama pajak, terus sekarang uang zakat mau diembat pula. Mending pakai usulan netizen ini aja. Gimana kalau buat nutupin anggaran makan gratis, dananya diambil dari gaji para pejabat aja, ketimbang nekan rakyat terus-menerus. Menarik. Menurut lo gimana ya Ramania? Ketua DPD usul anggaran makan bergizi gratis dibiayai zakat. Ungkit masyarakat dermawan. Ya memang betul ada risetnya bahwa warga negara yang paling dermawan itu di seluruh dunia itu Indonesia. Betul, ada itu riset. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, saya gedein ya, Sultan Bahtiar Najamuddin. Nah, baru tahu saya namanya. Sultan Bahtiar Najamuddin mengusulkan agar anggaran program makan bergizi gratis dibantu dengan zakat. Wow, atau urunan warga. Ya kalau urunan warga bolehlah, tapi ya untuk masyarakat yang mampu saja. Saya kira setuju kita. Usulan itu disampaikan karena rakyat Indonesia dermawan dan suka menyumbang. Ya. Menurut dia, aduh ini kok goyang-goyang.
Dermawan dan suka bergotong royong adalah budaya masyarakat Indonesia. Dia menilai kelebihan itu bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menyukseskan program makan siang gratis. Nah, beri contoh oleh Anda. Ya. Siapa tadi namanya? Sultan Bahtiar Najamuddin. Oke, saya ingat-ingat ya. Contoh bagaimana kita menstimulus agar, nanti videonya juga ada ya. Masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke arah sana. Nah ini, enggak bisa Sultan. Coba baca 8 asnaf. Sultan mengaku program makan bergizi gratis sulit untuk berlangsung dalam jangka panjang apabila hanya mengandalkan APBN. Saya melihat begini, memang negara di bawah Pak Prabowo ini, Mas Gibran ini betul-betul ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Ya sudah berkurang juga maksimalnya ya, janjinya 20 diturunin jadi 10. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak mencukupi. Jadi gini, justru saya yang kemarin beberapa yang lalu kasih komen itu, saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis. Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga? Contoh ya, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh, sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong, kami punya negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi. Nah, ternyata kemarin juga kita senang, Jepang sudah mulai ikut ya support kita. Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal, bukan hanya dari anggaran APBN yang ada, karena pasti sangat terbatas pasti. Bang, izin dong soal SIP juga salah satu agenda. Ya, luar biasa ya pemikirannya, ampun. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menjawab kritikan terhadap program makan bergizi gratis. Menurutnya terlalu dini untuk mengkritik salah satu program presiden tersebut. Kalau kita konteksnya bukan mengkritik ya Pak Luhut, kita mau membantu Pak Prabowo agar program makan bergizi gratis ini langgeng minimal sampai 2029. Jangan cepat-cepat dikritik. Kita ini kadang-kadang sok tahu. Padahal waktu dia jadi pejabat, dia juga maling juga. Wah, ini ngeri nih. Wah, Pak Luhut, kan kalau ada mantan pejabat yang di periode kemarin maling, ya sekarang mantan pejabat, kemarin di pejabat, sebutkan namanya saja Pak Luhut. Serahkan ke KPK biar diusut. Ini kalau begini kan hanya jadi rumor-rumor yang tidak jelas gitu. Jangan cepat-cepat kritik. Kita juga jangan sok tahu lah pada waktu dia jadi pejabat dia maling juga. Nah, sebutin namanya, maling apa? Sehingga Bapak berkontribusi terhadap pemberantasan korupsi. Miskinkan koruptor itu, rampas semua asetnya. Berikan untuk makan bergizi gratis. Gitu, Pak. Nah, kembali ke sini. Ini yang ngaco-ngaco ini, aduh luar biasa ya. Mudah-mudahan ganti deh ini ketua DPD nih, ngaco nih. Masa pakai dana zakat? Saya yang awam nih
tidak masuk itu ke 8 asnaf. Ya udahlah, kita tunggulah para ustadz bicara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.